Salam Bapak Ibu warga Yakum yang dikasih Tuhan. Salam sehat selalu. Dan doa saya Bapak Ibu selalu sehat, kuat, bahkan diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendasari kami boleh berkarya dalam saat-saat kami boleh juga memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Memberkati semua persiapan bersama kami, hati dan pikiran kami. Dan hamba-Mu yang akan membacakan bagian firman Tuhan dan mengurikannya. Tuhan Yesus boleh mengurapi kami. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersama-sama berdoa. Amin. Tema Fellowship Yakum saat ini dengan tema melapangkan hati. Dengan firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Saudara-saudara terkasih, mengawali renungan ini saya akan mengutip satu moto hidup dari seorang yang bernama Diosdado Macapagal. Presiden Filipina tahun 60-an, dia berkata demikian, lakukan apa yang baik dan lakukan apa yang benar, Tuhan akan mengatasi lainnya. Moto hidup ini ternyata diambil waktu dia sedang dalam masa-masa sulit pemerintahannya. Ada krisis ekonomi, bahkan krisis moneter pada zaman itu. Dia seorang yang berhati lurus. Bahkan dia dikatakan di kancah kepemimpinannya, sepanjang sejarah Filipina orang yang paling bersih, bahkan tidak pernah korupsi. Dan dia seorang yang selalu minta petunjuk Tuhan sebelum berkarya. Dan lebih-lebih dia orang yang selalu menghibur para pejabat atau menterinya. Masa-masa yang semakin sulit ternyata dia mengatakan, jangan takut, Allah bersama kita. Nah, saudara-saudara terkasih, itu salah satu contoh dari seorang anak Tuhan. Yang ternyata masa-masa sulit itu dijadikan satu tempat di mana dia tidak ngelokrok, dia tidak khawatir, dan bahkan menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin akan menggambarkan sebuah lapangan. Lapangan adalah tempat untuk bermain, tempat untuk seorang menonton. Lapangan bisa seketika itu ada rumput hijau bahkan menyenangkan. Bahkan seketika juga tidak ada rumput bahkan berdebu oleh karena kemarau panjang. Dan lapangan juga seketika mungkin becek oleh karena hujan yang berkepanjangan. Lalu kotor oleh karena sampah yang begitu banyak oleh karena ulah pemain atau juga penonton yang kurang bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu artinya apa, saudara? Sebagai orang percaya kita pun harus belajar bahwa melapangkan hati itu berarti harus siap terima segala keadaan. Masa-masa sulit, masa-masa menyenangkan itu tentu saja yang silih berganti kita alami. Namun kemudian saudara, apakah kita sudah bisa menerima masa-masa sulit yang tidak sebanding dengan masa-masa yang menyenangkan? Sukses atau keberhasilan atau kegagalan? Saudara yang terkasih dalam Kristus, belajar dari seorang Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya kepada jemaat yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini bukan perkara yang mudah, ini perkara yang sulit. Itu artinya apa, saudara-saudara? Ungkapan pemazmur mengatakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau telah juga melapangkan hatiku. Saudara, mungkin kita pernah berjanji setia sampai mati. Mengiring Kristus sebagai sebuah keputusan.
Nah saudara, kalau kita melihat dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-32, kita sudah tahu kata kuncinya. Bagaimana kita menjadi orang yang punya hati. Melapangkan hati untuk bagaimana dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dikatakan, sebab engkaulah yang melapangkan hati. Itu artinya apa? Pemazmur punya harapan. Dan pemazmur punya hidup yang tahu bahwa Allah ada bersamanya. Sehingga dia akan melapangkan hatinya untuk dibentuk. Bahkan juga diberkati. Bahkan juga dibuat apapun Allah yang mau mengerjakan. Dia sudah siap. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam bahasa Jawa mungkin sedikit lebih ngas bagi kita yang suka membaca bahasa Jawa. Dari Mazmur 119 ayat yang ke-32. Kawula badhe bangun miturut dumateng pitedah patuko. Abine patuko sampun paring ombering manah kawula. Kata lapang dalam bahasa itu lapang ombering. Luasnya begitu ya. Bahwa hati kita itu untuk mau dipakai, dibentuk oleh Allah sendiri. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita bersama diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan di pandemi COVID-19. Masa-masa jaya setiap orang bisa tinggal kenangan. Dan masa-masa jaya kita mendapatkan banyak kemudahan, bisa saja mungkin juga tinggal kenangan. Kita masih berharap sampai kapan masalah ini akan selesai. Nah saudara terkasih, bahwa saat ini kita sedang bertanding, bukan melawan musuh besar kita di luar sana. Kita sedang bertanding di lapangan pertandingan, yaitu musuh besar adalah kita sendiri. Kita mau dibentuk oleh Tuhan dengan kondisi seperti ini, atau kita mau lari dari masalah. Saudara-saudara terkasih, sivitas warga Yakum yang terkasih, kita dipanggil Tuhan untuk melayani di bidang kesehatan. Kita dipanggil Tuhan untuk bagaimana menyehatkan orang lain di masa-masa sulit ini. Dan lapangan kerja kita adalah lapangan yang memang dibutuhkan oleh setiap orang di lapisan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah saudara terkait dalam Kristus, dalam kita berkarya di Yakum, kita sudah berjanji dengan janji untuk setia. Bahkan bersama-sama kita menyadari bahwa kita dipanggil dengan panggilan yang mulia. Dan jerih payah kita, waktu, tenaga, pikiran yang kita persembahkan tidak pernah sia-sia. Maka mari kita jadikan juga hidup kita, hati kita, melapangkan hati kita dan juga seluruhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan juga untuk memberi hidup sepenuhnya kepada Dia. Ia memberikan sebuah kepercayaan dalam karya kita pada saat ini. Dan mari kita juga lapangkan hati kita untuk dibentuk, bahkan dilatih oleh Tuhan dengan berkata, dengan moto hidup dari seorang Diosdado Macapagal yang berkata, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar, Tuhan akan mengatasi lainnya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh menolong kami sampai hari ini kami masih boleh berkarya. Sebagai warga Yakum, kami percaya bahwa kami telah memberikan waktu dan pikiran, dan bahkan Allah pun juga mengerti siapa kami yang sebenarnya. Maka Tuhan pakailah kami di era pandemi COVID-19 ini. Kami terus setia untuk melayani dan bahkan berbagai macam juga tugas-tugas yang sungguh ada pada kami. Tuhan bersama kami. Masa depan Yakum, bahkan tugas-tugas yang menanti. Biarlah sekali lagi kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin kami, topang kami, dan seluruh karya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.